Apa kabar nih Kak? Hai Prat, kabar kami baik di sini. Lagi sibuk apa Kak sekarang Kak? Kesibukannya selama pandemi, semua urusan jadinya di rumah aja, semua kegiatan di rumah aja. Nah, karena di rumah aja ini, kami jadi lebih sering ngulik untuk mengolah sisa konsumsi supaya nggak jadi sampah nih Prat. Udah gitu, kami juga jadi punya kebun sayur gara-gara pandemi. Kak, sekarang kan lagi pandemi nih. Katanya masker bahan scuba itu sudah nggak boleh lagi ya Kak digunakan. Kenapa sih Kak? Padahal kan kalau dites dan ditiup gitu tidak tembus juga anginnya loh kalau pakai scuba. Nah, iya tuh Prat, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita bahwa masker scuba itu dilarang karena tidak efektif menahan droplet. Sebenarnya saya tidak kompeten untuk menjawab pertanyaan ini. Namun mungkin saya bisa meninjau dari sisi sustainability-nya. Terbuat dari apa sih masker scuba? Bahan scuba ini terbuat dari polyester. Polyester terbuat dari minyak bumi, bahan baku yang tidak terbarukan, dan polyester juga sulit untuk terurai. Jadi sebenarnya masker scuba ini memang tidak ideal, namun masih lebih baik dari masker sekali pakai karena masker scuba ini bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Sementara ini malah digantikan dengan masker sekali pakai ya Kak. Bukannya masker sekali pakai itu malah buat para medik Kak. Benar Prat, masker sekali pakai itu memang untuk para medik. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini ya gitu. Pasti para medik lagi sangat-sangat membutuhkannya gitu. Nah selain itu masker sekali pakai ini setelah kita pakai itu setelahnya masuk dalam kategori sampah medis yang tidak bisa dicampur dengan sampah lainnya dan tidak bisa dibuang begitu saja. Kenapa? Karena di masker sekali pakai itu nih Prat gitu, itu ada cairan air liur kita, ada cairan ingus, ada keringat gitu ya, atau mungkin darah yang keluar dari dahak atau ingus yang bisa menempel atau yang memang menempel di bagian dalam masker sekali pakai, sehingga sangat berpotensi untuk menulari gitu ya. Jadi akan terjadi penularan dari masker itu. Kalau kita buang begitu saja tanpa ada penanganan khusus, itu sampah-sampah yang sudah tercampur dengan masker sekali pakai ini otomatis sulit untuk dipilah dan kemudian didaur ulang. Lalu juga berpotensi untuk menulari para petugas sampah dan pemulung yang mengambil sampah-sampah kita. Terus Kak, kira-kira solusinya apa ya kalau untuk masker-masker sekali pakai itu? Nah, untuk solusi dari penggunaan masker sekali pakai ini, Prat, kita bisa beralih ke masker kain yang lebih ramah lingkungan. Bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Oh iya, sampah-sampah kemasan seperti tisu, disinfektan, dan hand sanitizer itu juga meningkat nih Kak ya selama pandemi ini. Ada solusi apa gitu kayak buat itu ya? Betul tuh Prat. Jadi sejak pandemi mencuat di bulan Maret lalu gitu ya, jenis sampah yang naik secara drastis adalah sampah masker sekali pakai, sarung tangan sekali pakai, tisu dan tisu basah, disinfektan dan hand sanitizer. Banyak yang mengira bahwa higienis itu berarti harus menggunakan barang-barang yang sekali pakai, namun lupa bahwa dampaknya terhadap lingkungan juga cukup besar. Solusinya adalah daripada menggunakan masker sekali pakai, kita bisa menggunakan masker kain. Daripada kita menggunakan sarung tangan sekali pakai, kita bisa sering-sering cuci tangan menggunakan air dan sabun. Daripada kita menggunakan tisu dan tisu basah, kita bisa menggunakan sapu tangan kain, lap kain yang ada di rumah, atau kita bisa bikin sendiri dari motong-motong pakaian atau spray yang tidak terpakai di rumah. Lalu untuk hand sanitizer sebenarnya bisa sering-sering cuci tangan, tapi kalau memang harus pergi dan membawa hand sanitizer, beli botol kemasan yang besar. Begitu juga dengan disinfektan, beli botol yang besar dan yang botolnya lebih ramah lingkungan. Bisa juga alternatifnya adalah membuat sendiri hand sanitizer dan disinfektan di rumah menggunakan bahan-bahan yang lebih alami dan tanpa kemasan sekali pakai. Wah, menarik sekali nih Kak Andi nih. Oh ya, ada pesan-pesan untuk masyarakat nggak Kak kira-kiranya?
Pesan kami, pakai masker kain yang lebih ramah lingkungan, karena pandemi bukan alasan untuk kita bisa menyampah dengan seenaknya. Lalu juga mulai bijak saat berkonsumsi gitu ya, kita mulai pikirkan apakah ada dampaknya terhadap lingkungan. Lalu juga mulai belajar untuk bertanggung jawab dengan sampah kita masing-masing. Jadi mulai pilah sampah dan stop buang sampah ke TPA. Terima kasih ya Kak, sehat-sehat selalu ya. Semoga selalu menginspirasi manusia bumi ya Kak. Amin, terima kasih juga ya Pret gitu. Terima kasih nih, senang banget udah diundang bisa ngobrol sama makhluk luar angkasa kayak Pret gitu. Semoga para alien juga sehat dan kita bisa hidup secara damai berdampingan. Dadah. Oke Kak, Kupret mau ngitung sampah masyarakat dulu nih dari UFO. Dadah.